أشهد أن لا إله إلا الله. Jumat, tanggal 7 April tahun 2023. Selain digelar di gereja, buka puasa bersama juga digelar bersama para pemeluk agama lain, Nasrani, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Minggu dini hari, bertempat di Gereja Katolik Santo Ignatius Loyola Semarang, istri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, menggelar aksi sahur bersama lintas agama. Dan saya mengajak teman-teman dari semua unsur masyarakat, unsur agama, untuk saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, saling mempersatukan diri dalam sebuah ikatan yang disebut Bhinneka Tunggal Ika, untuk bersama-sama menyelenggarakan sahur buat mereka. Breaking news, ada aja ini buka puasa bersama. Sama siapa? Sama orang kafir. Kemana? Ke gereja. Gak kaget, gak heran, biasa itu mah. Alasannya karena orang kafir puasa Paskah dan orang Islam puasa bulan Ramadan, saudara. Ya biasa, itu mah gak aneh. Justru kalau aneh itu, misalnya ada orang kafir masuk ke masjid, ikut rayain raweh, ikut Idul Fitri, ikut buka puasa bersama ke masjid. Nah, itu baru aneh. Kalau orang muslim ke gereja biasa, itu udah sering kayak gitu mah. Lagu lama, kaset kusut, udah bosan dengernya. Kan katanya orang-orang kafir itu saudara kan, saudara. Ayo dong, kapan ada ceritanya orang kafir masuk masjid, buka puasa bersama, taraweh 23 rakaat bersama, dan juga merayakan Idul Fitri. Kapan berita kayak gitu? Nggak pernah ada. Aduh, bosan dengar cerita sinetron. Muslim masuk gereja, muslim masuk gereja, muslim masuk gereja. Bosan. Kali-kali kafir masuk masjid. Kan saudara. Masa ente mengakui orang kafir ya kan saudara? Masa orang kafir nggak mau mengakui ente sebagai saudara ya kan? Kapan nih jadi ada orang kafir masuk masjid? Tapi bukan dalam konteks pilpres ya, bukan dalam konteks pemilu, bukan. Masuk ke masjid, merayakan ibadah bersama-sama. Katanya saudara, buktikan kalau memang mereka saudara, kan gitu. Padahal MUI udah jauh-jauh hari dibilang. Kiai Haji Khalil Nafis bilang, mazhab Hanafi dan Imam Syafi'i. Kan Imam Syafi'i, kan katanya Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i menghukumi haram masuk gereja. Itu aja tuh disimak, dicamkan baik-baik. Pendapat dari MUI ya, bukan HTI, bukan FPI, bukan Kadrun Yaman, bukan Radikal, bukan. MUI. Itu dengerin aja pendapatnya. Kita semua prihatin setelah akhir-akhir ini kok kebencian itu sepertinya kuat sekali, terutama di sosial media ya. Sentimen-sentimen kebencian kepada kelompok lain, kepada agama lain itu jadi kuat banget. Lalu kita tahu ada komunitas-komunitas yang selama ini juga bergerak untuk mempertahankan kebaikan. Jadi kita ingin mengumpulkan komunitas-komunitas itu, dan ternyata responsnya di luar dugaan kita, ternyata ramai sekali, dan banyak orang yang ingin saling menguatkan, kemudian ingin berbela rasa dan mau menjaga Indonesia. Manusia yang kepalanya di atas tapi isinya di dengkul, ini luar biasa. Akidahnya udah kacau balau. Mereka ini nggak bisa dinasehati, nggak bisa dikasih masukan, nggak bisa diluruskan. Sebab mereka itu sudah merasa paling benar sendiri, kan gitu. Menasehati ahli maksiat itu lebih mudah ketimbang menasehati orang sesat. Kenapa? Karena ahli maksiat itu mereka tahu itu salah yang dia kerjakan. Mereka ngerti apa yang dia kerjakan dosa, itu salah, itu nggak benar, itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka paham. Makanya kalau mereka dinasihati masih masuk. Tapi kalau orang sesat, Masya Allah, nggak akan pernah mungkin bisa dinasihati. Karena merasa mereka itu yang mereka lakukan benar. Itu yang jadi pelajaran bagi kita. Makanya orang-orang sesat itu suruh tobat. Percuma, nggak akan pernah tobat. Kenapa? Ya karena mereka merasa benar. Apa yang mereka lakukan itu, ya mereka merasa itu sesuatu yang benar gitu. Mereka di jalan yang benar, bahkan paling benar. Kalau dinasehati malah teriak-teriak, oh kamu ini radikal, kamu ini wahabi, dan lain sebagainya. Oh, kan gendeng. Padahal itu jelas-jelas masuk perkara di dalam agama kita sendiri. Ya seperti yang kita lihat dalam cuplikan video itu. Kaum yang kepala di atas, isinya didengkul,
Mereka coba melakukan buka bersama, judulnya buka bersama di dalam gereja. Di situ nanti malah adzan di gereja, ibadah di gereja, nanti ikut sholat berjamaah di gereja dan lain sebagainya. Apa yo pantes gitu loh. Coba aja pakai dengkulmu untuk mikir kalau misalkan isi kepalamu sudah pindah ke dengkul. Apa yo pantes seperti itu? Pertanyaannya kan gampang, tinggal dibalik. Kira-kira kalau ada orang Kristen melakukan Paskah di dalam masjid, apa ya api kan gitu, apa yang bagus, apa yang bisa kita nalar, apa yang kemudian itu akan bisa kita terima? Kan nggak bisa. Orang Kristen melakukan Natalan, merayakan Natalan di dalam masjid misalkan, bagus nggak? Ya nggak mungkin bagus, aneh gitu loh, bahkan gila gitu. Itulah saudara, perlahan namun pasti orang Islam, aduh, terjebak dalam wadah berkedok toleransi. Toleransi itu orang mereka ibadah, ya biarin, diantepin gitu kan. Kita berdiam diri udah gitu, membiarkan, bukan mengganggu, bukan juga ikutan. Apakah ini bentuk konteks toleransi ala barat yang kayak gini? Toleransi kebebasan untuk pelan-pelan menggiring ya kan kesesatan dalam berakidah. Apakah begitu? Padahal baginda Nabi SAW 1300 tahun yang lalu udah bilang, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan mengikuti mereka. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau SAW jawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi kalau mereka kemudian mengatakan itu atas nama toleransi, buka bersama di gereja, di situ nanti adzan di gereja, minjem gerejanya untuk sholat. Nah itu aja pertanyaannya tinggal dibalik. Kalau orang Kristen merayakan Natalan, bahkan melakukan misa Natal di dalam masjid, opo yo pantes? Kan nggak pantes. Aturan itu dibuat sejelas-jelasnya oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang putih dikatakan putih, yang hitam dikatakan hitam. Hitam dengan putih itu sudah jelas batasnya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Itu kan udah jelas banget gitu loh. Buka puasa, ya buka puasa, nggak ada tempat lain apa? Hah? Masa harus ke gereja? Mikir. Itu isi dengkul dipakai mikir kalau nggak ada fungsinya gitu loh. Makanya nggak ada tempat lain gitu kan. Aneh, rumah makan begitu banyak, warung-warung samping jalan juga banyak gitu. Ngapain harus ke gereja kan? Inilah saya katakan orang yang sudah kadung tersesat pemikirannya, udah kacau pikirannya. Itu kalau dinasihatin juga nggak bakalan mempan. Mereka ini sekarang sok-sokan menggunakan kata toleransi, tapi ujung-ujungnya kata toleransi itu hanya untuk merusak agama sendiri dan agamanya orang lain. Mereka mencampur adukkan antara yang benar dengan yang salah, antara agama satu dengan agama yang lain. Alasannya sederhana, yaitu toleransi. Semuanya ujung-ujungnya toleransi. Itu tadi, kalau dibalik gitu kan, orang Kristen melakukan Natalan di masjid, ya nggak pantas gitu loh. Makanya pakailah, kalau Anda punya kepala, itu isinya dipakai untuk mikir, jangan dipakai untuk nurutin hawa nafsu doang gitu kan. Kalau dinasehatin aja teriaknya radikal, giliran kayak gini aja parah-parahan gitu kan isi kepalanya, kelakuannya juga parah-parahan, mencampur adukkan agama milik sendiri dengan agama orang lain. Apakah kalian kira kemudian mereka itu suka gitu kan, orang-orang Kristen itu suka dengan perilaku kalian seperti itu? Enggak. Ya mungkin mereka di depan aja merasa oh silahkan, nggak apa-apa, karena mereka kan itu hanya merasa nggak enak gitu loh. Bukan berarti kemudian mereka itu welcome dengan kalian, enggak. Mereka itu hanya merasa nggak enak dengan kalian. Silahkan gitu kan. Jadi mereka itu mempersilahkan mengadakan acara seperti itu, hanya ngerasa nggak enak, menghormati rasa nggak enak. Aslinya mereka sendiri ya risih gitu loh. Oh udah punya agama masing-masing, ya ibadahnya orang masing-masing, punya aturan masing-masing. Kok iya gitu kan, mereka mau ikut campur dengan milik orang lain? Kan aneh gitu. Jadi jangan dipikir kemudian dengan cara seperti itu Anda akan dicintai oleh orang-orang Kristen. Salah. Mereka sendiri nggak suka sebetulnya. Mereka sendiri risih dengan itu. Kenapa? Ya karena udah punya agama masing-masing.
Ya kalau tinggal pilih aja gitu kan, kamu mau tetap jadi orang Islam apa mau jadi orang Kristen. Itu aja yang mereka inginkan. Kalau kamu pengen tetap jadi orang Islam, ya kerjakan Islammu. Tapi kalau kamu pengen jadi orang Kristen, ya masuk aja Kristen, selesai kan gitu. Jangan dicampur aduk, mereka juga nggak suka. Cuman mereka mau ngomong kami nggak suka, itu nggak enak. Itu paham? Bingung saudara. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman juga dalam Al-Baqarah 109. Banyak dari kalangan ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Karena dengki yang timbul dari dalam diri mereka setelah nyata lagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka. Biarkan mereka sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintahnya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha segala sesuatu. Itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya, yaitu orang-orang beriman, untuk membiarkan ya kan, toleransi itu namanya, menoleransi, bukannya ikutan. Dalam ayat yang lain Ali Imran 149, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati orang-orang kafir, mereka niscaya akan mengembalikan kamu kepada kekafiran, lalu jadilah orang-orang yang merugi. Banyak dalil-dalilnya. Ada juga orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada agamamu, ya kan, ada juga banyak macam-macam dalilnya, tegas dan gamblang. Tinggal kita aja sebagai muslim apa bukan nih, kapan mengkaji Islamnya, kapan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar dibaca. Apalagi Al-Qur'an cuma dipajang doang di lemari, ngapain dipajang-pajang, dipakai, dibuka, ditadaburi. Itu yang penting. Jadi dapat kita simpulkan dari banyaknya ayat-ayat yang tegas soal orang-orang kafir, secara umum mereka itu dengki, enggak pernah ridho kepada kaum muslimin secara umum. Dan mereka orang-orang kafir ingin dan terus berusaha untuk menjerumuskan kaum muslimin kepada kekafiran. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala yang bilang. Bukan HTI, bukan FPI, bukan bla 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 bla, intoleran, bukan. Toleransi yes, tapi toleransi dalam Islam, toleransi ala barat no.